Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam elektronika, hidup itu menyala. Kembali lagi bersama saya, Medika M. Andiksa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang penguatan daya kelas A pada transistor. Langsung saja. Ya, sebelumnya kita akan bahas sedikit tentang daerah linear transistor, macam-macam penguatan daya pada transistor, dan perhitungan penguatan daya pada kelas A transistor. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, transistor mempunyai dua daerah linear mempunyai dua daerah, yaitu daerah linear dan daerah non-linear. Kalau daerah linear itu untuk penguatan, kalau daerah non-linear untuk saklar ya. Nah, daerah linear ini disebut juga dengan daerah aktif, seperti itu. Letaknya di sini di tengah-tengah di antara daerah saturasi dan daerah cutoff. Di sini di tengah-tengah sini ya. Daerah aktif adalah daerah ketika kita memberikan arus IB, ini arus IB sejumlah sekian, maka akan menghasilkan arus IC yang sama, sejumlah sekian. Ketika arus IB kita naikkan, arus IC juga naik. Nah, inilah yang disebut dengan penguatan linear ya, atau sebanding. Ketika arus IB atau arus basis kita naikkan, akan menghasilkan arus IC yang juga naik seperti itu. Nah, ini adalah cara menentukan titik kerja transistor di daerah aktif. Yang pertama kita tentukan dulu titik saturasinya, ya, titik saturasi, rumusnya VCC bagi RL. Kemudian kita tentukan juga titik cutoff-nya, yaitu VCE sama dengan VCC. Kemudian kita tarik garis beban, yang merah ini adalah garis bebannya. Kemudian kita cari nilai arus basisnya, arus IB, arus kolektor, dan nilai VCE atau tegangan kolektor emitter ya. Untuk rumusnya kita bisa lihat di video sebelumnya. Nah, setelah kita tahu semua, maka kita akan bisa melihat di manakah titik kerja dari si transistor di daerah linear seperti itu. Nah, yang dinamakan titik kerja atau quiescence point itu adalah pertemuan antara garis beban DC dengan nilai arus IB seperti itu ya. Itu dinamakan dengan titik kerja seperti itu. Untuk titik kerja yang paling bagus ada di tengah-tengah garis DC ya, seperti kita udah bahas sebelumnya. Tengah garis beban DC. Untuk menggeser-gesernya bisa, yaitu dengan cara melakukan pergantian di nilai RB atau RC-nya seperti itu. Jadi kita bisa tempatkan di sini, atau di sini, tergantung nilai RB sama RC-nya seperti itu. Ya, kita masuk ke penguatan daya transistor. Jadi seperti pada fungsi umum di transistor, yaitu transistor bisa digunakan sebagai penguat ya, dan sebagai saklar. Kalau sebagai penguat, kita ada 4 jenis, yaitu penguat daya kelas A, kelas B, kelas AB, dan kelas C seperti itu. Untuk kelas A, kita penguatan ini terdiri dari satu transistor saja, ya, dan sifatnya adalah menguatkan sinyal dalam siklus penuh. Maksudnya adalah ketika kita memiliki sinyal input sinusoidal ya, maka sinyal outputnya akan sama, yaitu 360 derajat sama dengan itu. Jadi ketika sinyal inputnya sinusoidal, maka outputnya juga sinusoidal. Komplit lah, sama seperti itu. Kemudian titik kerja dari penguat kelas A berada di tengah-tengah garis beban AC. Nah, ini supaya penguatannya bernilai maksimum ya, maka harus ditempatkan di tengah garis beban AC seperti itu. Penguat kelas A juga memerlukan arus bias awal, kita akan bahas nanti. Kemudian memiliki efisiensi penguatan terendah. Kenapa bisa terendah? Karena di penguatan kelas A kita mengatur nilai IC atau arus kolektor itu selalu mengalir. Ya, baik ada input sinyal maupun tidak ada input sinyal, arus IC itu selalu mengalir sehingga transistor ini mendapatkan panas dari arus IC. Ya, itulah yang disebut dengan efisiensi terendah sekitar 25%. Nanti kita bahas dari mana dapat 25% itu ya. Namun ini memiliki penguat kelas A ini memiliki cacat sinyal atau distorsi terkecil karena arus IC itu selalu dialirkan baik ada input maupun output, sehingga transistor selalu on seperti itu. Jadi memang ada
plus minusnya ya, seperti itu. Kemudian penguatan kelas A digunakan sebagai penguat awal dari sebuah sistem atau kita sebut dengan preamplifier, seperti itu. Kemudian untuk penguatan kelas B itu menguatkan sinyal dalam setengah siklus atau 180 derajat. Jadi misalnya kita memiliki sinyal input sinusoidal, maka yang dikuatkan hanya setengah gelombang saja, seperti itu. Kemudian dari konstruksi penguatan kelas B kita memiliki atau memakai dua transistor ya. Kita sebut dengan bus pull. Kenapa kok pakai dua transistor? Karena sifat dari penguat kelas B ini dalam satu transistornya hanya menguatkan setengah siklus. Jadi untuk menguatkan satu siklus penuh atau 360 derajat kita memerlukan dua transistor, seperti itu. Jadi nanti transistornya bekerja secara bergantian, seperti itu. Nah, titik kerjanya itu ada di daerah cutoff ya. Jadi misal tidak ada sinyal input, maka tidak akan ada sinyal output, seperti itu. Kemudian jika ada sinyal input, maka transistor akan on dan menghasilkan sinyal output. Nah, hal inilah yang menyebabkan efisiensi penguatan daya kelas B menjadi tinggi. Namun, di sini penguatan kelas B tidak akan bekerja jika inputnya kurang dari 0,7 volt atau 0,3 volt. Ini adalah batas minimum tegangan yang harus dipenuhi ya sebelum on. Ini tergantung dari jenis bahannya atau silikon atau germanium ya, seperti itu. Kemudian karena seperti yang saya bilang di awal tadi, di penguatan kelas B itu dua transistornya bekerja secara bergantian. Jadi yang satu on, yang satu off, yang satu on, yang satu off. Nah, karena sifatnya bekerja secara bergantian ini, sinyal yang dihasilkan itu cacat atau terdistorsi. Kan karena jadi dalam rentang saat pergantian itu dihasilkan cacat sinyal atau distorsi sinyal, seperti itu. Jadi itu adalah kelemahan dari penguatan kelas B ya, seperti itu. Kemudian untuk penguatan kelas B digunakan pada penguat akhir audio, seperti itu. Kemudian penguatan kelas AB. Nah, penguatan kelas AB ini timbul atau kita gunakan untuk memperbaiki linearitas dari penguatan kelas B. Kan tadi seperti saya bilang di penguatan kelas B ya, bahwa akan terjadi cacat sinyal atau distorsi sinyal akibat pergantian kerja dari dua transistor di kelas B. Nah, distorsi sinyal ini kita perbaiki dengan penguatan kelas AB, seperti itu. Nah, titik kerja dari penguatan kelas AB itu diantara penguat kelas A dan penguat kelas B. Untuk penguat kelas AB itu menguatkan sinyal pada rentang siklus lebih dari 180 derajat, namun kurang dari 360 derajat dari sinyal input, seperti itu. Nah, efisiensinya terletak di antara efisiensi penguatan daya kelas A dan efisiensi penguatan daya kelas B, seperti itu. Jadi ini adalah sebagai untuk memperbaikilah linearitas dari penguatan kelas B, seperti itu. Dan ada penguat kelas C. Kelas C ini dia bekerja di daerah cutoff sama seperti penguat kelas B, namun hanya membutuhkan satu transistor saja, seperti itu. Nah, ini menguatkan sinyal dengan siklus kurang dari 180 derajat, jadi sangat kecil sekali ya dari sinyal inputnya, seperti itu. Namun penguatan kelas C memiliki efisiensi yang sangat tinggi karena bahkan sampai 100%, karena transistor itu hanya hidup sebentar saja, seperti itu. Biasanya untuk penguatan kelas C ini digunakan pada penguat frekuensi tinggi, seperti itu. Kita akan lihat di sini. Nah, ini adalah penguatan daya kelas A ya, full ya, 360 derajat. Penguat kelas AB 150 derajat sampai 360 derajat. Penguat kelas B hanya setengah gelombang saja, dan penguat kelas C hanya kurang dari 180 derajat, seperti itu. Ya, kita akan bahas pada video selanjutnya ya, untuk next slide.